Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah perjanjian Giyanti, pecahnya kerajaan Mataram Islam. Pada abad ke-18, kerajaan Mataram yang beribu kota di Surakarta atau Solo sedang mengalami perang saudara yang dikenal dengan Perang Suksesi Ketiga. Dalam perang ini ada 3 kubu besar yang memperebutkan tahta kerajaan Mataram. Ketiga kubu itu adalah 1. Raden Mas Gusti Prabu Suyoso atau Pakubuwono II. Prabu Suyoso adalah putra Kanjeng Susuhunan Prabu Amangkurat IV atau Amangkurat Jawa, dan Gusti Kanjeng Ratu Kencono atau Kanjeng Ratu Amangkurat atau Kanjeng Ratu Ageng, berkuasa di Istana Surakarta. 2. Raden Mas Said, putra Gusti Kanjeng Pangeran Haryo Mangkunegoro, cucu Kanjeng Susuhunan Prabu Amangkurat IV dan Mas Ayu Sumarsono. 3. Raden Mas Sujono atau Pangeran Aryo Mangkubumi atau Pangeran Aryo Kartosuro atau Sunan Kabanaran. Raden Mas Sujono adalah putra Kanjeng Susuhunan Prabu Amangkurat IV dan Mas Ayu Tejowati. Raden Mas Sujono menjadi Sunan Mataram dengan ibu kota di Kabanaran, sehingga dikenal sebagai Sunan Kabanaran. Pada tahun 1755, berdasarkan perjanjian Giyanti, kerajaan Mataram yang beribu kota di Surakarta pecah menjadi 2 kerajaan, ialah 1. Kasunanan Surakarta yang beribu kota di Surakarta di bawah pimpinan Sri Susuhunan Pakubuwono III. 2. Kasultanan Yogyakarta yang beribu kota di Ambar Ketawang, Gamping, kemudian pindah di kota Yogyakarta, yang diperintah oleh Sultan Hamengkubuwono I, yang nama mudanya Bendoro Raden Mas Sujono. Untuk memahami lebih jelas tentang perjanjian Giyanti, kita harus memahami lebih dulu register harian atau catatan harian Nicholas Harting, Gubernur dan Direktur Jawa Utara, tentang pertemuannya dengan Pangeran Mangkubumi pada tanggal 18 September 1754, yang kemudian disusul dengan Surat Sri Sunan Pakubuwono III tanggal 4 November 1754, dan yang pada akhirnya ditutup dengan Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755. Dokumen-dokumen tersebut bunyi selengkapnya kurang lebih adalah seperti berikut. A. Register harian Nicholas Harting. Nicholas Harting berangkat dari Semarang tanggal 10 September 1754. Pertemuan dengan Pangeran Mangkubumi pada hari Minggu tanggal 22 September 1754. Kedatangan Nicholas Harting disertai dengan Kapten Dongkel dan dijemput oleh Pangeran Adipati Anom dan Temenggung Ronggo serta Temenggung Mandoroko, yang dikawal oleh 200 prajurit. Pesanggrahan Pangeran Mangkubumi dijaga oleh 7.000 prajurit, yang diantaranya 200 orang Bali dan Bugis.
Pangeran Mangkubumi didampingi oleh Pangeran Adipati Anom, Pangeran Hangabei, dan Pangeran Notokusumo. Di tempat itu ada pula Temenggung Ronggo, Temenggung Mandoroko, Temenggung Alap-Alap, dan Temenggung Brojomusti. Nicholas Harting menyatakan bahwa dia datang menemui Pangeran Mangkubumi dengan maksud memperbarui persaudaraan dan minta agar Pangeran Mangkubumi bersedia menghilangkan segala syak swasangka agar dengan demikian bisa dicapai suatu persetujuan antara Pangeran Mangkubumi dan Nicholas Harting. Kemudian diadakan perundingan antara Pangeran Mangkubumi dan Nicholas Harting dalam kalangan terbatas. Pangeran Mangkubumi hanya didampingi oleh Pangeran Notokusumo dan Temenggung Ronggo. Sedangkan Nicholas Harting didampingi oleh Breton, Kapten Dongkel, dan Sekretaris Poken. Sedangkan yang bertindak sebagai juru bahasa, Pendeta Bastani. Pembicaraan pertama mengenai pembagian kerajaan Mataram menjadi dua bagian. Nicholas Harting menyatakan keberatannya mengenai terhadap hal ini dengan alasan bahwa di dunia ini tidak ada dua matahari dan dua bulan. Pangeran Mangkubumi sebaliknya mengemukakan bahwa di Cirebon pun terdapat 3 sultan. Dan dalam zaman lampau di Pulau Jawa ini juga pernah ada 2 raja, ialah Raja dari Mataram dan Raja dari Pajang. Kemudian Nicholas Harting menawarkan pada Pangeran Mangkubumi kerajaan Mataram bagian timur. Akan tetapi hal ini ditolak oleh Pangeran Mangkubumi. Karena antara kedua belah pihak masih ada rasa saling curiga-mencurigai, maka kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan sumpah bahwa jika salah satu pihak ada yang melanggar janjinya, dia akan ditumpas oleh Tuhan Yang Maha Esa beserta seluruh keluarga dan anak cucunya. Setelah kedua belah pihak mengadakan sumpah, maka pembicaraan menjadi lebih lancar. Nicholas Harting mengulang usulnya agar Pangeran Mangkubumi jangan menggunakan gelar Sonan dan agar menentukan daerah-daerah mana dari kerajaan Mataram yang dikehendaki oleh Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi tetap keberatan untuk melepaskan gelar Sonan. Sebab sejak 5 tahun yang lampau, Pangeran Mangkubumi sudah diakui oleh rakyat sebagai Sunan. Perundingan terpaksa dihentikan dan dilanjutkan pada hari Senin, tanggal 23 September 1754. Dalam perundingan ini tercapai persetujuan sebagai berikut. 1. Pangeran Mangkubumi akan memakai gelar Sultan. 2. Pangeran Mangkubumi mendapatkan separuh dari kerajaan Mataram. 3. Daerah-daerah pesisiran yang telah diserahkan oleh Raja-Raja Mataram terdahulu pada Kompeni tetap dikuasai oleh Kompeni. 4. Ganti kerugian sebanyak 20.000 real yang diterima oleh Raja Mataram terhadap hilangnya daerah-daerah pesisiran itu. Separuh diberikan kepada Pangeran Mangkubumi. 5. Separuh dari pusaka-pusaka keraton diberikan kepada Pangeran Mangkubumi. B. Surat dari Sri Sonan kepada Gubernur Jenderal Mosul. Pada tanggal 4 November 1754, Sri Sonan Pakubuwono III mengirim surat kepada Gubernur Jenderal Mosul. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa Sri Sonan menyetujui usul dalam surat gubernur
dan Direktur Nicholas Harting bahwa Sri Sunan akan menyerahkan separuh dari kerajaan Mataram pada Sultan Mangkubumi. C. Perjanjian Giyanti. Berdasarkan perundingan antara Pangeran Mangkubumi dan Nicholas Harting pada tanggal 22 dan 23 September 1754 dan surat persetujuan dari Sri Sunan Pakubuwono III tanggal 4 November 1754 itu, maka dapatlah ditandatangani Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 yang kurang lebih berbunyi sebagai berikut. Pasal 1. Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Alogo Ngabdurrahman Sayyidin Panotogomo Khalifatullah di atas separuh dari kerajaan Mataram yang diberikan kepada beliau dengan hak turun-temurun pada warisnya. Dalam hal ini Pangeran Adipati Anom Bendoro Raden Mas Sundoro. Pasal 2. Akan senantiasa diusahakan adanya kerjasama antara rakyat yang berada di bawah kekuasaan kompeni dengan rakyat kesultanan. Pasal 3. Sebelum pepatih dalem atau Riksbestuurder dan para bupati mulai melakukan tugasnya masing-masing, mereka harus melakukan sumpah setia pada kompeni di tangan gubernur. Pasal 4. Sri Sultan tidak akan mengangkat atau memberhentikan pepatih dalem dan bupati sebelum mendapatkan persetujuan dari kompeni. Pasal 5. Sri Sultan akan mengampuni para bupati yang selamat dalam peperangan memihak kompeni. Pasal 6. Sri Sultan tidak akan menuntut haknya atas Pulau Madura dan daerah-daerah pesisiran yang telah diserahkan Sri Sunan Pakubuwono II kepada kompeni dalam kontraknya pada tanggal 18 Mei 1746. Sebaliknya, kompeni akan memberi ganti rugi kepada Sri Sultan 10.000 real tiap tahunnya. Pasal 7. Sri Sultan berjanji akan memberi bantuan pada Sri Sunan Pakubuwono III sewaktu-waktu diperlukan. Pasal 8. Sri Sultan berjanji akan menjual kepada kompeni bahan-bahan makanan yang diperlukan dengan harga tertentu. Pasal 9. Sri Sultan berjanji akan mentaati segala macam perjanjian yang pernah diadakan antara raja-raja Mataram yang terdahulu dengan kompeni. Teristimewa perjanjian-perjanjian dalam tahun 1705, 1733, 1743, 1746, dan 1749. Perjanjian ini dari pihak kompeni ditandatangani oleh Nicholas Harting, W. van Ossenburg, C. Mulder, C. Donkel, dan W. Fokken. Dengan adanya perjanjian ini dan berdasarkan pasal 1 dari Perjanjian Giyanti, maka kerajaan Mataram dipecah menjadi dua dan Pangeran Mangkubumi menjadi sultan di separuh wilayah kerajaan Mataram. Demikian video tentang sejarah Perjanjian Giyanti, pecahnya kerajaan Mataram Islam. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan
bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.